Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari yang penuh berkah ini Allah Jalla Jalaluhu masih memudahkan langkah kita untuk menghadiri kajian rutin kita membahas kitab Ar-Rahiqul Makhtum, buah karya Asy-Syaikh Dr. Shafiur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullah ta'ala. Semoga Allah SWT berkenan menurunkan ilmunya melalui wasilah kitab ini sehingga kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai bekal untuk menghadap Allah kelak. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada guru terbaik kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada segenap sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti manhajnya, tata cara beragamanya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, lanjutan dari pertemuan pekan lalu, 3 golongan jenis manusia yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di Madinah, yaitu yang pertama para sahabat, baik itu muhajirin, para sahabat yang asli penduduk Madinah, para sahabat yang berasal dari kota Mekah sehingga mereka disebut muhajirin, dan para sahabat Ansor yaitu yang berasal dari pribumi, dari Madinah dengan segala permasalahannya. Kemudian yang kedua, kaum musyrikin, orang-orang yang belum masuk ke dalam Islam, dan juga di dalamnya orang-orang munafik. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang Yahudi. Pada kesempatan kali ini kita akan membedah penjelasan tentang orang-orang Yahudi di kota Madinah. Dijelaskan oleh Syekh Dr. Shafiur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullah ta'ala, bangsa Yahudi yang pernah hidup bersama dengan Rasulullah, dulunya itu mereka adalah orang-orang pelarian, bukan asli Madinah ya. Kita tahu bahwasanya bangsa Yahudi adalah bangsa yang sangat sulit diterima hidup berdampingan dengan bangsa manapun.
Kita tahu di Jerman pernah diusir ya, oleh Hitler. Ya. Di daerah lain juga sama, di Mesir. Ya. Jadi tidak bisa diterima oleh bangsa manapun. Ya. Karena wataknya itu culas, apalagi curang, ya, licin, licik, picik dan seterusnya. Ya, intinya bangsa yang punya karakter yang buruk. DNA mereka DNA yang menyimpan sejumlah karakter yang buruk. Saking buruknya mereka banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Sekaligus Nabi Musa yang mendakwahi mereka adalah nabi yang paling banyak disebut namanya di dalam Al-Quran. Kisah-kisah Bani Israel ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Kenapa disebutkan begitu banyak? Agar kita menjauhi sifat-sifat buruk mereka. Di dalam surat pertama, dalam surat Al-Fatihah, orang-orang Yahudi yang tidak mau menerima kebenaran, yang tidak mau masuk ke dalam Islam, mereka disebut sebagai apa? Al-Maghdubu alaihim. Ya, Al-Maghdubu alaihim, kalau kita buka tafsir para ulama, dimulai dari tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Baghawi, Imam Ibnu Katsir, Imam As-Sa'di dan lain sebagainya. Al-Maghdubu alaihim di dalam surat Al-Fatihah maksudnya adalah bangsa Yahudi. Ya. Orang-orang Yahudi, orang-orang yang tahu kebenaran tapi tidak mengamalkannya. Tahu yang haram justru malah menerjangnya, melakukannya, tidak meninggalkannya. Bangsa Yahudi yang mereka itu pada asalnya pelarian, tinggal di Arab, berganti namanya seperti nama-nama orang Arab. Pakaiannya juga mengikuti pakaian setempat, bahkan melakukan perkawinan dengan bangsa Arab. Namun ada karakter mereka yang tidak melebur. Jadi yang melebur hanya pakaian, nama, mengawini warga setempat. Watak buruk mereka yaitu suka merendahkan bangsa Arab. Di sisi lain mereka selalu berbangga-bangga diri, bukan tanpa alasan. Mereka berbangga diri karena banyak para nabi dan rasul itu berasal dari Bani Israel. Wajar kalau mereka sombong, ya, berbangga di diri, membanggakan keturunan. Ini berbahaya. Di sisi lain mereka juga sering merendahkan bangsa Arab dengan menyebut bangsa Arab itu adalah bangsa primitif. Ya. Sudahlah numpang di tanah bangsa lain, wataknya suka menghina, merendahkan. Bahkan watak mereka yang sangat buruk, yaitu berkeyakinan harta yang dimiliki oleh bangsa selain bangsa Bani Israel itu hukumnya halal, diambil dengan cara apapun. Jadi bagi mereka mencuri harta selain milik bangsa Yahudi itu boleh, mengambil dengan terang-terangan ataupun dengan sembunyi-sembunyi. Sampai-sampai agar umatnya Nabi Muhammad tidak lupa dengan watak mereka, Allah rekam watak buruk mereka, watak jahat Yahudi. Allah sebutkan dalam surat Al-Imran ayat 75.
supaya kita tidak lupa dengan watak mereka. Ya. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima zalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Ada di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya 1 dinar, maksudnya adalah ketika kita meminjamkan uang kepada orang Yahudi 1 dinar, dia tidak akan mengembalikannya kepadamu kecuali jika engkau selalu menagihnya. Jadi orang Yahudi kalau pinjam itu nggak dikembalikan. Terbukti nggak sekarang? Terbukti pinjam tanah nggak dikembalikan. Ya. Apa sebabnya? Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, laisa alaina fil ummiyina sabil. Tidak ada dosa bagi kami untuk berbuat zalim, mengambil harta kepada selain bangsa kami. Allah rekam dalam surat Al-Imran ayat 75. Tidak ada dosa bagi kami melakukan yang demikian kepada orang-orang Arab. Ya, sudah watak mereka seperti itu. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengambil bukan haknya, tidak mengembalikannya, apa namanya dalam fikih? Gosop. Berarti sama nggak dengan Yahudi? Sama wataknya. Walaupun dia menyebut dirinya pengikut Nabi dan sahabat. Hati-hati, mengambil yang bukan haknya, tidak mengembalikannya, sama dengan watak ya Yahudi. Jadi yang kita nilai bukan pengakuannya, tapi perilakunya. Kemudian Syekh Dr. Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, beliau juga menyebutkan tentang orang-orang Yahudi, walam yakunu muttahimisina fin nasri dinihim wa innama jalla bida'atihim diniyata wala muttahamisina fin nasri dinihim wa innama jalla bida'atihim diniyatan hiya. Fakta bangsa Yahudi, sebenarnya mereka ini bangsa yang tidak punya semangat untuk menyebarkan ajaran Nabi Musa. Ya, ajaran Nabi Musa yang murni itu sebenarnya ajaran tauhid. Ya, seluruh ajaran Nabi itu ajaran tauhid. Nah, mereka tidak semangat untuk menyebarkan ajaran Nabi Musa, ajaran tauhid. Justru yang mereka sebarkan apa? Kata Syekh Dr. Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, al-fa'lu was-sihru wan-nafatsu war-ruqyatu wa amsaluha wa bidzalika kanu yarawna anfusahum ashaba ilmin wa fadlin wa qiyadatin wa haniyatin wa ruhaniyatin. Justru yang ditonjolkan oleh bangsa Yahudi, mereka senang menonjolkan perkara-perkara yang klinik, perkara yang khurafat. Apa saja? Sihir, ya. Al-fa'lu. Al-fa'lu ini suka mengundi. Kemudian wan nafatsu, ya, santet. Orang Yahudi suka dengan santet, ya, dengan boneka, dengan tali. Kemudian adu nasib, tatoyur, ya, kalau begini bisa untung, kalau begitu tidak untung atau sial. Waruqyah, mereka suka dengan mantra-mantra. Ya, intinya bangsa Yahudi ini sebenarnya sangat dekat dengan kesyirikan. Ya. Hanya karena mereka memiliki kitab Taurat, itu pun sudah ditambah dan dikurang, sudah dirubah-rubah, sehingga mereka disebut ahli kitab.
Hanya karena punya kitab saja disebut ahli kitab. Kitabnya pun sudah tidak original lagi, sudah banyak dirubah. Ya. Wa kanu maharatan fi fununil kasbi wal ma'isah fakanat fi aidihim tijaratul hububi wat tamri wal khamra was siyabi kanu yastawriduna siyaba wa hububa wal khamra. Di Madinah, bangsa Yahudi sebelum kedatangan Rasulullah SAW, mereka menguasai kendali bisnis, menguasai bursa tenaga kerja, bahkan mereka menguasai impor biji-bijian. Mereka para importir biji-bijian, gandum, homer yang sebelum diharamkan oleh Islam dan lain sebagainya. Ya, mereka mengimpor pakaian dari luar Madinah. Mereka menguasai perekonomian yang ada di Madinah. Bukan hanya impor, ekspor kurma dari Madinah keluar Madinah juga mereka yang menguasai. Ini sebelum kedatangan Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Bangsa Yahudi juga bangsa yang pertama kali menciptakan sistem riba. Mereka meminjamkan modal kepada bangsa Arab dengan bunga yang tinggi, menerima pegadaian dengan sistem riba. Bangsa Yahudi juga menguasai sektor perkebunan, menguasai kepemilikan tanah di Madinah sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian sisi buruk yang lainnya dijelaskan oleh Syekh Dr. Safiyur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullah ta'ala. Watak orang Yahudi, mereka itu suka mengadu domba suku-suku yang ada di Madinah. Qabilah antar qabilah bangsa Arab itu diadu domba tanpa disadari oleh bangsa Arab itu sendiri. Ya, ketika sudah panas, terjadi peperangan antar suku-suku Arab, peperangan antara qabilah-qabilah Arab. Ya, orang Yahudi ini jadi penonton. Ya. Yang namanya peperangan butuh apa? Butuh panah, butuh busur, ya, butuh pedang, butuh kuda, tombak, perisai, baju besi. Untuk membeli alat-alat perang perlu biaya, perlu dana. Nah, disitulah orang-orang Yahudi mengambil dua keuntungan. Ya, meminjamkan uang kedua belah pihak atau lebih suku atau qabilah dengan bunga yang tinggi. Bayangkan, ya, Yahudi mendapatkan keuntungan berlipat-lipat. Diadu domba, suku A dengan suku B, suku Aus dengan suku Khazraj. Ketika mereka akan perang, membutuhkan alat-alat perang, butuh dana. Nah, orang Yahudi meminjamkan. Jadi Madinah dulu itu seperti wilayah Palestina yang dikuasai Yahudi sekarang. Awalnya numpang, lama-lama mereka menguasai. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Dr. Safiyur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullah ta'ala, bangsa Yahudi di Madinah ketika itu terdiri dari beberapa qabilah. Ada 3 qabilah yang terkenal. Yang pertama Bani Qainuqa, yang kedua Bani An-Nadhir, yang ketiga Bani Quraizah. Ini 3 qabilah bangsa Yahudi yang paling terkenal. 3 qabilah inilah yang sering mengadu domba warga asli Madinah, suku Aus dan suku Khazraj dalam waktu yang sangat lama, ya, sampai beberapa generasi.
sampai terjadi peperangan yang sangat dahsyat yang disebut dengan perang Bu'ats, ya, perang besar antara suku Aus dan suku Khazraj, dua suku asli Madinah. Orang-orang Yahudi itu bertambah benci, bertambah hasad ketika Allah SWT menurunkan nikmatnya, yaitu diutusnya seorang Rasul dari bangsa Arab, bukan dari bangsa Israel. Ya, DNA-nya Rasul berasal dari DNA-nya keturunan Nabi Ismail, sedangkan Yahudi dari Bani Israel, keturunan Nabi Ishak. Karena Rasul dari selain bangsa Israel, maka bertambah kebencian, ya, mereka orang-orang Yahudi kepada Islam, kepada kaum muslimin. Karena Islam itu banyak sekali ketidakcocokannya dengan Yahudi. Yahudi suka riba, suka maling, suka gosok, suka merampas aset tanah orang lain. Islam mengharamkan gosok, Islam mengharamkan maling, Islam mengharamkan riba. Disebutkan di dalam kitab ini dalil haramnya gosok, di antaranya adalah Al-Baqarah 188. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah sebagian kamu mengambil harta sebagian yang lain dengan cara yang batil, di antaranya dengan cara yang gosok. Demikian juga dalam hadis Nabi disebutkan dalam kitab Sahih Al-Jami As-Saghir nomor hadis 7578, la ya'khudhan ahadukum mata'a akhihi la'iban wala jaddan wa man akhadha 'asa akhihi falyaruddaha. Rasulullah bersabda, janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang saudaranya tidak dengan main-main, tidak pula dengan bersungguh-sungguh. Barang siapa mengambil tongkat saudaranya, maksudnya adalah mengambil harta saudaranya, hendaklah ia mengembalikannya. Ini adalah dalil haramnya gosok. Dalil haramnya mencuri jelas sekali. Allah SWT menyebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 38, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallahi wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri di sini sudah mencapai nisab, mencapai kadarnya, potonglah tangan keduanya sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi pencuri itu kalau sudah sampai kadar yang ditentukan, itu dipotong tangannya. Dia tidak perlu dipenjara, ya, efektif, tidak perlu ngasih makan, tidak perlu ngasih tempat tidur, tidak perlu ngasih listrik, tidak perlu ngasih WC, potong tangan dah, biarkan. Nggak ada anggaran negara untuk membuat penjara, nggak ada. Efektif, ya. Jadi kalau ada orang Islam ngaku mengikuti Nabi, mengikuti sahabat, ngaku salafi, ya kok berani gosok, berani maling tanah yayasan orang lain, ya kira-kira mirip tidak dengan Yahudi? Mirip sekali, ya. Islam mengharamkan dua perbuatan tersebut. Kemudian watak orang-orang Yahudi itu suka mengadu domba. Mereka sangat senang kalau ada dua suku atau lebih melakukan peperangan. Islam mengharamkan peperangan atas dasar fanatisme kesukuan. Kita tidak boleh berperang kalau bukan tujuannya menegakkan kalimat tauhid. Enggak boleh, haram hukumnya berperang. Ya.
Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 93, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja tanpa ada alasan yang syar'i, maka balasannya adalah jahannam, ia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya, Allah melaknatinya, menyediakan siksa yang besar baginya. Demikian juga haram membunuh orang kafir yang tidak menyerang. Orang kafir yang tidak menyerang itu tetap haram darahnya, tidak boleh kita perangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala qatilan min ahli zimmah lam yajid rihal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman." Barang siapa yang membunuh kafir zimmi, kafir yang tidak menyerang kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Baunya saja tidak tercium, apalagi masuk. Padahal sesungguhnya bau surga itu bisa tercium dari jarak yang sangat jauh, jarak yang ditempuh perjalanan 40 tahun. Itu baunya surga. Orang yang membunuh kafir zimmi tanpa alasan yang syar'i, dia dihukum tidak bisa mencium bau surga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hadis ini dikatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Jadi orang-orang Yahudi itu suka dengan perang atas dasar fanatik kesukuan. Orang Yahudi itu suka menciptakan konflik antar suku-suku Arab. Kalau ada peperangan, duit mereka berputar, ya, dipinjam oleh suku-suku yang bertikai, suku-suku yang berperang. Kedatangan Rasulullah ke Madinah ini ancaman bagi orang-orang Yahudi, karena Islam itu cinta perdamaian. Islam berusaha menyatukan suku-suku Arab. Perang antar suku dihentikan. Jadi duitnya orang-orang Yahudi bagaimana? Nggak bisa berputar duitnya, ya. Sistem riba dihapus oleh Rasulullah SAW. Islam mengharamkan riba, ya. Orang-orang Yahudi tidak bisa lagi mendapatkan cuan, tidak lagi bisa mendapatkan keuntungan dari meminjamkan uang, ya. Intinya mereka tidak berkutik, karena meminjamkan uang itu bukan transaksi bisnis. Meminjamkan uang itu transaksi sosial, tidak boleh ada kelebihan, ya. Allah SWT menyebutkan haramnya riba dalam surat Al-Imran ayat 130. Jadi ayat-ayat ini ayat-ayat yang dibenci oleh orang Yahudi. Mereka mati ekonominya, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Para sahabat ketika mereka sudah dididik, ditarbiyah oleh Rasulullah SAW dengan akidah yang lurus, dengan akidah yang kuat, ketika turun ayat ini mereka serta-merta meninggalkan sistem riba, ya. Kalau keimanan sudah mengkristal kuat, apapun larangan siap untuk ditinggalkan. Kalau mereka sudah menghindari, menjauh sistem riba, mereka gak akan lagi berani meminjam uang kepada orang-orang Yahudi. Mereka qanaah dengan kehidupan dunia mereka, ya. Jadi umpamanya orang Yahudi meminjamkan kurma 1 kintal, itu mereka minta kembalinya 1,5 kintal, ya. Yang setengah kintalnya itu riba. Meminjamkan 10 dinar, kembaliannya 12 dinar, yang 2 dinar riba. Mereka nggak mau
meminjam kepada Yahudi lagi. Karena sama saja memfasilitasi, sama saja memudahkan orang-orang Yahudi memakan riba. Mereka tinggalkan, sehingga mati uangnya orang Yahudi, mati nggak bisa berputar. Demikian juga kebun-kebun, ternak-ternak, aset tanah yang digadaikan ke Yahudi dengan sistem riba akhirnya dikembalikan kepada orang-orang Arab. Karena Rasulullah punya kekuasaan, suruh dikembalikan, suruh dihentikan. Contoh gadai riba yang sering dilakukan oleh orang Yahudi, misalnya orang Yahudi meminjamkan 100 dinar kepada orang-orang Arab Madinah dengan jaminan kebun kurma. Selama belum dikembalikan kebun kurma milik orang Arab tadi, kebun kurma tersebut dimanfaatkan oleh orang Yahudi, ditanami, kurmanya diambil, bahkan sampai dimiliki. Ini jahatnya orang Yahudi. Harusnya jika orang Arab tidak mampu mengembalikan uang 100 dinar, maka barang gadaian, yaitu kebun kurma, itu tidak boleh dimanfaatkan oleh Yahudi. Tidak boleh. Selama belum jatuh tempo nggak boleh. Kecuali 100 dinarnya tidak sanggup dikembalikan, baru kebun tersebut bisa dijual. Uangnya untuk nutup hutang, sisanya dikembalikan kepada pemiliknya, kepada orang Arab. Yang terjadi tidak sebaliknya. Kebunnya jadi milik orang Yahudi, sementara hutangnya itu nilainya masih di bawah nilai kebun kurma. Itu yang terjadi sebelum Rasulullah datang ke Madinah. Jadi orang-orang Yahudi di Madinah mereka mati kutu. Bangsa Yahudi yang tinggal di Madinah, mereka menyimpan rasa benci, rasa dendam, rasa permusuhan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau keluar tidak bisa, sulit untuk keluar dari Madinah, tidak mudah untuk mencari tempat tinggal. Bayangkan sudah menetap lama bertahun-tahun, hidup mewah di Madinah, tiba-tiba jatuh miskin, ekonominya susah, pastinya jengkel dengan Islam. Kebencian orang-orang Yahudi yang mereka pendam direkam dalam sebuah hadis yang datang dari jalur Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW yang bernama Sofiyah. Di Sofiyah ini istri Rasulullah, keturunan bangsa Yahudi yang masuk Islam. Sofiyah menceritakan ketika Rasulullah datang pertama kali ke Madinah, waktu itu berarti belum dinikahi. Sofiyah menceritakan, aku adalah anak kesayangan ayahku dan pamanku. Tidak pernah aku bertemu keduanya bersama anak-anak mereka yang lain, kecuali keduanya pasti memanjakanku. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, kemudian singgah di Kuba, di perkampungan Bani Amr bin Auf, ayahku yang bernama Huyai bin Akhtab dan pamanku yang bernama Abu Yasir bin Akhtab mendatangi Rasulullah di waktu pagi. Kemudian mereka belum pulang sampai menjelang matahari tenggelam, mendekati maghrib. Keduanya pulang dalam keadaan lunglai, dalam keadaan lemes, dalam keadaan mentalnya tertekan, tidak bergairah. Kemudian aku menyambut ayahku dan pamanku dengan riang gembira. Ayah dan pamanku telah pulang seperti biasa. Namun kali ini keduanya mencuaikan aku karena mereka merasakan kegalauan yang sangat berat, stres kedatangan Rasulullah yang berasal dari bangsa Ismail. Kemudian Sofiyah melanjutkan perkataannya, sami'tu ammi Aba Yasir wa huwa yaqulu li abi Huyai bin Akhtab
Aku mendengar pamanku Abu Yasir bertanya kepada ayahku, Ahwa, apakah dia orangnya yang bernama Muhammad yang tadi kita temui? Qala, na'am, wallahi, ya betul, dialah yang namanya Muhammad dari bangsa Ismail. Qala ata'rifuhu wa tasbutuhu, apakah kamu yakin dia itu yang bernama Muhammad yang mengaku sebagai Rasul? Ayahku menjawab, na'am, iya. Qala fama fi nafsika minhu. Kemudian pamannya bertanya kepada ayahnya Sofia, apa yang kau rasakan terhadap orang yang mengaku Rasulullah dari bangsa Ismail? Qala, ayahnya Sofia menjawab, adawatuhu wallahi ma bakiyat, demi Allah aku akan memusuhinya selama hidupku. Hadis riwayat Ibnu Ishaq. Jadi kebencian orang Yahudi sampai terekam oleh seorang yang bernama Sofia yang kemudian menjadi istri Rasulullah SAW. Ya. Seandainya kebencian orang Yahudi direkam dengan video itu mudah rusak, ya kan? Kita tak bisa mengetahui kebencian Yahudi kepada Rasulullah karena diriwayatkan dengan hafalan, dengan tulisan lengkap, dengan sanad, maka terjaga sampai hari ini. Ya, jadi kita tahu bahwa Yahudi itu sangat membenci Rasulullah. Ya, membenci Rasulullah sama saja dengan membenci Allah. Ya. Hadis riwayat Ibnu Ishaq ini juga sama dengan hadis riwayat Bukhari. Intinya menjelaskan tentang kebencian kepada Rasulullah. Dijelaskan ada seorang ulama dari bangsa Yahudi yang masuk Islam, namanya Abdullah bin Salam. Ya, orang Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Mereka namanya mengikuti nama orang Arab. Ya. Abdullah bin Salam mendatangi Nabi saat beliau berada di kampung Bani An-Nazar. Datang dengan tergesa-gesa, sudah tak sabar ingin tahu, ingin ketemu dengan seorang yang mengaku Nabi dan Rasul. Ya, karena Abdullah bin Salam ini adalah ulama dari bangsa Yahudi, orang yang alim, tahu bagaimana cara menguji, bagaimana cara mengetes apa benar orang ini Nabi atau bukan. Kemudian dia mengajukan beberapa pertanyaan dan dia tahu yang hanya bisa menjawab itu adalah seorang Nabi. Kalau tidak menjawab dengan benar berarti dia bukan Nabi. Kalau menjawab dengan benar pasti dia Nabi. Dan akhirnya benar, jawabannya sesuai dengan yang dia harapkan. Ya. Persis seperti yang dia ketahui di dalam Taurat. Seketika itu juga Abdullah bin Salam masuk Islam, mengucapkan 2 syahadat. Ya. Kemudian Abdullah bin Salam setelah menjadi muslim mengatakan kepada Nabi, innal yahuda qaumun buhtun. Ya. Ketahuilah wahai Rasul, setelah masuk Islam dia mengucapkan innal yahuda, sesungguhnya bangsa Yahudi qaumun buhtun, bangsa yang pendusta. Ini pengakuan dari Abdullah bin Salam, ulama dari bangsa Yahudi yang masuk Islam. In alimu bi islami qabla an tas'alahum bahatuni indak. Jika mereka tahu aku masuk Islam, lalu engkau tanya mereka, pasti mereka akan menuduhku dengan tuduhan buruk. Ya. Kalau seandainya bangsa Yahudi tahu kalau dirinya masuk Islam, pasti mereka akan menuduh dengan tuduhan buruk. Dan Rasulullah penasaran, Rasulullah ingin membuktikannya. Ya. Rasulullah mengirim utusan kepada orang-orang Yahudi, sementara Abdullah bin Salam suruh masuk dulu ke dalam rumahnya.
Dan akhirnya orang Yahudi yang diundang datang menghadap Rasulullah di halaman rumah. Kemudian Rasulullah langsung bertanya, ayu rajulin fikum Abdullah bin Salam. Bagaimana penilaian kalian tentang Abdullah bin Salam? Kalau mereka mengatakan, a'lamuna wa ibnu a'lamina wa akhyaruna wa ibnu akhyarina. Oh, Abdullah bin Salam itu adalah orang yang paling alim di kalangan kami, yang paling baik di kalangan kami. Kan belum tahu. Padahal Abdullah bin Salam sudah masuk Islam. Begitu mendengar pujian dari orang Yahudi, lalu kemudian Rasulullah bertanya lagi, ya, afara'aitum in aslama Abdullah? Bagaimana menurut kalian kalau Abdullah bin Salam masuk Islam? Langsung seketika mereka mengatakan, a'adzahullahu min dzalika salasan. Oh, enggak mungkin katanya. Semoga Allah melindungi dia dari masuk ke dalam Islam. Semoga Allah melindungi dia dari masuk Islam. Tadinya memuji-muji, sekarang mulai ya kelihatan aslinya. Lalu kemudian Abdullah bin Salam keluar dari rumah Rasulullah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seketika itu juga orang-orang Yahudi mengatakan sarruna wa ibnu sarrina. Kamu adalah orang yang paling buruk di kalangan kami. Kamu adalah orang yang paling buruk di kalangan kami. Seperti itu watak orang Yahudi. Ya, insyaallah kita lanjutkan di pekan yang akan datang, masih ada sedikit kelanjutannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.